Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 9. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, tetap pakai masker, dan rajin cuci tangan. Sebelum pembelajaran, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Di bawah itu ada gambar kromosom. Apa sih bedanya antara kromosom dan gen? Sel memiliki inti sel atau sering disebut dengan nukleus. Pada inti sel terdapat jalinan seperti benang halus yang disebut kromosom. Kromosom inilah yang merupakan pembawa sifat keturunan. Di sepanjang kromosom terdapat gen yang merupakan penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Jadi kromosom maupun gen sama pentingnya dalam penurunan sifat. Jadi kromosom itu adalah benang halus yang membawa sifat keturunan, sedangkan gen adalah penentu sifat keturunan. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama kromosom tubuh atau autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri tubuh. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia pria atau wanita. Untuk jumlah dan bentuk kromosom pada setiap sel tubuh spesies makhluk hidup adalah tertentu atau berbeda-beda. Sebagai contoh, pada manusia mempunyai sel tubuh sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. 46 kromosom tersebut berasal dari ayah sebanyak 23 buah dan berasal dari ibu sebanyak 23 buah. Jadi walaupun seseorang atau anak memiliki mirip ayah, tetap saja setengah dari jumlah kromosom tubuhnya berasal dari ayah dan setengah berasal dari ibu. Apa sih perbedaan antara sel diploid dengan sel haploid? Kalau sel diploid yaitu sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua set atau dua perangkat kromosom. Makanya untuk sel diploid sering disimbolkan dengan 2N. Sedangkan untuk sel haploid yaitu sel yang memiliki kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki seperangkat atau satu set kromosom saja. Contohnya pada sel kelamin manusia yang hanya memiliki kromosom yang tidak berpasangan, atau sel haploid disimbolkan dengan N. Berikutnya tentang genotip. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Atau sering juga genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar. Untuk individu genotip B besar sering disebut homozigot dominan. B besar itu sama, jadi homozigot. Karena menggunakan huruf besar, jadi dominan atau menang. Sedangkan individu yang genotip B kecil disebut juga homozigot resesif. B kecil sama jadi homozigot,
Kemudian karena dengan huruf kecil jadi resesif. Yang ketiga, fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, buah rasanya manis, dan sebagainya. Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungan, sehingga sesuatu individu dengan fenotip yang sama belum tentu mempunyai genotip yang sama. Jadi di sini fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Berikutnya dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau gen pasangannya akan menutup peran atau sifat gen pasangannya tersebut. Dalam persilangan, dominan ditulis dengan huruf besar. Jadi dominan sering disebut juga menang. Biasanya ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang kelima, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul. Tetapi jika ia bersama dengan gen resesif lainnya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika, gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Jadi resesif itu sering disebut juga kalah. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Yang keenam, intermediate. Intermediate adalah suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induknya yang muncul sama kuat atau kodominan. Misalnya bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, menghasilkan keturunan warna merah muda. Jadi di sini intermediate itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, jadi sama kuat. Yang ketujuh, hibrid. Hibrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Bila individu tersebut memiliki satu sifat beda disebut monohibrid. Kalau dua sifat beda namanya dihibrid. Jika tiga sifat beda namanya trihibrid, dan seterusnya. Kemudian ada istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama, parental atau disimbolkan dengan huruf P besar. Parental itu induk atau orang tua. Ada ayah, ada ibu, ada jantan, ada betina. Yang kedua, gamet. Gamet adalah disimbolkan dengan G, itu adalah sel kelamin. Kemudian filial atau F besar, di situ keturunan atau anakan. Jadi nanti untuk F1 itu anak, F2 berarti cucu. Kemudian genotip, yaitu susunan gen penyusun sifat atau sifat yang tidak tampak dari luar. Sedangkan fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Itu saja video pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas-tugas bisa kalian lihat di grup WA. Untuk materi berikutnya kalian akan menentukan gamet dan juga menentukan persilangan monohibrid dominan. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran melalui daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.